Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Giring Mutahari. Dalam video ketiga ini saya akan membahas topik yang semakin sering muncul di Indonesia, khususnya di kalangan remaja dan perempuan muda, yaitu gangguan makan. Pembahasan ini saya lengkapi dengan satu kasus nyata yang ada di Indonesia, yaitu pengalaman dari seorang artis, mantan personil Cherry Bell yang bernama Gigi, yang secara terbuka pernah menceritakan bagaimana dirinya mengalami anoreksia nervosa dan juga perilaku bulimia setelah menjalani diet ekstrim dan tekanan industri hiburan. Dalam video ini kita akan banyak mengulas mengenai satu, apa itu gangguan makan menurut PPDGJ, kemudian nomor dua, kronologi kasus diet ekstrim yang mengakibatkan gangguan makan, kemudian yang ketiga, analisis menggunakan 4 teori, yaitu psikoanalisa, behavioral, kognitif, dan humanistik. Yang keempat adalah faktor budaya dan sosial media. Kemudian yang kelima, kesimpulan dan refleksi. Baik, kita mulai saja dari segmen pertama. Dalam PPDGJ 3, gangguan makan termasuk dalam kategori F50, yaitu gangguan makan non-organik. Ada 3 kategori yang paling dikenal. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, ditandai dengan pembatasan makan yang ekstrim, kemudian ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan, kemudian citra tubuh yang mengganggu, dan yang terakhir berat badan jauh di bawah normal. Yang kedua adalah bulimia nervosa, ditandai dengan episode makan yang berlebihan, kemudian diikuti perilaku kompensasi seperti memuntahkan makanan atau penggunaan laksatif. Yang ketiga, overeating atau binge eating disorder, ditandai oleh makan tak terkendali tanpa kompensasi. Gangguan makan bukan hanya sekedar diet yang gagal, tetapi kondisi klinis yang serius dengan dampak fisik dan psikologis. Nah, kita akan memakai kasus nyata yang ada di Indonesia berdasarkan laporan dari haimunda.com, di mana Gigi, mantan personil grup Cherry Bell, pernah mengungkapkan bahwa ia mengalami anoreksia dan bulimia. Latar belakang kasusnya adalah Gigi saat itu berada di industri hiburan yang sangat ketat mengenai soal bentuk tubuh. Kemudian jadwal latihan dan penampilan mengharuskan tubuh yang selalu ideal. Kemudian standar kecantikan di industri musik Indonesia adalah sangat kurus dan juga feminin. Lalu apa yang terjadi? Menurut wawancara publik, Gigi mulai melakukan diet ekstrim. Ia menghilangkan karbohidrat, kemudian membatasi makan secara drastis. Ketika lingkar pinggangnya naik 1 cm, ia langsung panik. Ia pernah makan sangat sedikit, bahkan hanya buah dan air selama beberapa hari. Akhirnya, ia mengalami 2 gejala gangguan makan sekaligus, yaitu anoreksia, di mana gejalanya adalah tidak ingin makan karena takut gemuk. Kemudian nomor 2 adalah bulimia, memuntahkan makanan setelah makan. Dampak fisik yang timbul akibat dari kegiatan ini adalah, yang pertama adalah berat badan yang turun drastis, kemudian mudah lelah dan menstruasi tidak teratur, dan juga gangguan metabolik. Dampak psikologis yaitu yang pertama takut makan, takut gemuk, tidak suka melihat tubuh sendiri, rasa bersalah setelah makan, kemudian perfeksionisme yang ekstrim.
Kasus ini sangat cocok untuk dibahas karena memang benar-benar terjadi dan mencerminkan fenomena gangguan makan pada remaja Indonesia saat ini. Mari kita bahas penjelasan klinis menurut PPDGJ. Yang pertama adalah anoreksia nervosa versi PPDGJ. Yang itu ciri utamanya: satu, berat badan minimal 15% di bawah normal. Yang kedua, ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Yang ketiga, gangguan persepsi tubuh atau body image distortion. Kemudian yang keempat, penolakan mempertahankan berat badan yang sehat. Yang kelima, adanya amenorrhea atau hilangnya menstruasi. Pada kasus gigi, ia mengalami ketakutan, naik 1 cm di pinggang, kemudian pembatasan makan yang ekstrim, citra tubuh yang negatif, dan juga berat turun signifikan. Lalu poin bulimia nervosa versi PPDGJ, yaitu ciri-cirinya yang pertama, episode makan yang berlebihan atau binge. Yang kedua, diikuti oleh perilaku menghindari kenaikan berat badan, yaitu dengan cara memuntahkan atau puasa yang ekstrim. Yang ketiga, fokus berlebihan pada bentuk tubuh. Kemudian yang keempat, perasaan kehilangan kontrol saat makan. Nah, pada kasus gigi ini, ia pernah makan lalu dimuntahkan kembali, kemudian merasa bersalah setelah makan, dan diet tersebut, diet ekstrim, itu berulang. Artinya dalam kasus gigi menunjukkan komorbiditas anoreksia plus bulimia itu sendiri. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam analisis teori menggunakan 4 perspektif. Yang pertama, kita lihat dari kacamata psikoanalisa. Dalam teori psikoanalisa, gangguan makan sering berhubungan dengan konflik bawah sadar. Contoh, keinginan untuk mengontrol tubuh, kemudian trauma masa kecil terkait kritik fisik, kemudian simbolisasi menerima atau menolak kasih sayang. Nah, pada kasus gigi tersebut, tekanan industri menjadi sumber konflik, bahwa ia ingin dicintai, diterima, tapi harus mengorbankan tubuhnya. Kemudian diet ekstrim menjadi cara mengontrol kecemasan. Dan juga penolakan terhadap makanan melambangkan penolakan terhadap tekanan eksternal. Kita akan masuk ke analisis dari teori yang kedua, yaitu behavioral. Behavioral melihat gangguan makan ini sebagai hasil pembelajaran. Yang pertama, reinforcement eksternal. Badan kurus berdampak pada dipuji manajemen, kemudian akan memperkuat diet ekstrim. Yang kedua, reinforcement sosial. Fans memuji tubuh kurus sehingga mengakibatkan gigi meningkatkan motivasi diet. Dan yang ketiga adalah avoidance learning. Gigi merasa cemas setelah makan sehingga dia memuntahkan makanannya. Kemudian setelah itu dia merasa cemasnya hilang, dan juga selanjutnya perilaku bulimia tersebut merasa diperkuat. Jadi perilaku makan tidak sehat adalah hasil conditioning bertahun-tahun. Apabila kita melihat dari teori kognitif melihat gangguan makan dipicu oleh pikiran negatif yang mendominasi. Contoh, aku harus kurus, kalau gemuk sedikit aku merasa gagal, kemudian nilai diriku tergantung dari bentuk tubuhku. Kemudian cognitive distortion.
over generalization, kalau aku naik 1 cm aku tidak akan cantik lagi. Kemudian catastrophizing, sedikit makan maka aku tidak akan gemuk. Dalam konteks gigi, pikiran ini sangat kuat sehingga mengalahkan rasionalitas. Nah, bagaimana dengan teori keempat, yaitu humanistik? Humanistik menekankan pada self-esteem, self-concept, dan aktualisasi diri. Pada gangguan makan, ideal self dan real self tidak sejalan. Individu merasa tidak cukup baik, kemudian tekanan sosial membuat mereka kehilangan keaslian diri. Pada kasus gigi, ideal self adalah tubuh yang sempurna. Kemudian real self adalah tubuh normal perempuan. Nah, gap inilah yang menyebabkan depresi atau diet ekstrim dan gangguan makan. Lalu kita akan bahas apa yang mempengaruhi hal tersebut apabila dilihat dari faktor sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Fenomena gangguan makan di Indonesia meningkat. Yang pertama, karena budaya kurus adalah cantik itu masih menjadi pemikiran yang utama di masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian pengaruh dari budaya luar, yaitu K-pop seperti contohnya, dan juga media sosial. Kemudian diperparah dengan standar kecantikan yang ditunjukkan oleh para selebgram. Kemudian banyaknya terjadi kasus-kasus body shaming. Kemudian yang terakhir, memang kompetisi di industri hiburan yang sangat ketat. Dalam kasus gigi ini menunjukkan bahwa tekanan ini nyata dan berdampak besar pada kondisi psikologi seseorang. Baik, sebagai kesimpulan, gangguan makan adalah kondisi serius dengan dampak fisik dan mental. Kasus gigi menunjukkan bagaimana diet ekstrim dapat menyebabkan gangguan makan. Nah, analisis teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya membantu kita memahami penyebab dari perilaku yang kompleks. Remaja Indonesia rentan karena tekanan sosial dan standar kecantikan yang cenderung lebih ketat dan lebih tinggi. Baik, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.